Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tuntunan puasa, dan kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar ya. Nah, Lailatul Qadar ini secara arti sebenarnya adalah malam kemuliaan ya, malam kemuliaan, atau bisa juga diartikan malam penentuan juga berdasarkan sebuah hadis seperti itu. Nah, di antara keistimewaan bulan Ramadan ya, itu adalah di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada yang namanya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar yaitu malam kemuliaan itu. Ini sesuai dengan surat Al-Qadar ya 1 sampai 5 ya, yang artinya, langsung kami sebutkan artinya, itu sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhannya dengan membawa seluruh urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Nah, ini adalah ayat Al-Quran ya, yang merupakan dasar utama atau dalil utama dalam mengkaji Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu secara bahasa juga artinya malam kemuliaan ya, dimana pada malam itu kemuliaan tertinggi yaitu Al-Quran diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam itu malaikat Jibril menyatakan diri di hadapan beliau di dalam Gua Hira, dan pada malam itu juga manusia diberikan kemuliaannya dengan dikeluarkan dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah, Lailatul Qadar ini juga berarti malam penentuan ya. Ini diartikan demikian karena pada malam itu dimulai menentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman, syirik dengan tauhid ya. Tidak ada samar-samar lagi seperti itu. Dikatakan pada ayat ketiga ya, ayat ketiga dari surat Al-Qadar ini ya, bahwa malam kemuliaan itu lebih utama daripada 1000 bulan seperti itu. Sebab itu ya, sebabnya ya, kenapa kok malam itu adalah malam yang jauh lebih utama ya, lebih utama ya, lebih dari 1000 bulan itu adalah karena pada malam itu para malaikat dan ar-ruh ya, kepala dari seluruh malaikat, yakni malaikat Jibril seperti itu, turun ke bumi dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah seperti itu ya, membawa pokok-pokok dari tiap-tiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, sebab inilah nilai malam Lailatul Qadar ini menjadi sangat tinggi sekali bagi umat Islam seperti itu ya. Dan para ulama ya sepakat bahwa Lailatul Qadar datangnya pasti di bulan Ramadan ya, tidak ada hari lain. Maksudnya tidak ada bulan lain seperti itu. Nah, hanya harinya aja yang kita tidak tahu ya secara pasti itu hari apa. Nah, ada riwayat dan keterangan ulama tentang jatuhnya malam yang mulia ini itu, dan riwayatnya yang masyhur yaitu Lailatul Qadar ini hadir pada tanggal-tanggal ganjil ya. Dan lebih spesifik lagi, pada riwayatnya itu hadir pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 hari terakhir ya. Namun ada pendapat yang lebih definitif ya, yaitu pada tanggal tertentu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya. Ini adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dimimpikan kepadaku malam Lailatul Qadar, lalu aku dibangunkan oleh seorang istriku sehingga aku lupa waktunya yang pasti. Sebab itu carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir." Nah, ini adalah hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di malam yang terakhir. Lalu kalau ini kan 10 malam yang terakhir ya, ini ada
hadis lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan beliau bahwa beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan mimpi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku juga telah bermimpi serupa mimpi kamu, sesuai bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam yang terakhir." Ya. Sebab itu barang siapa yang mencarinya, yaitu Lailatul Qadar itu, hendaklah mencarinya, ya, dicarinya itu malam itu pada 7 malam terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ini kira-kira saja. Nah, yang ada tanggal yang lebih spesifik lagi, ya, di dalam sebuah hadis itu, yaitu adalah ini, ya, yaitu hadis riwayat Ahmad, ya, dari Ibnu Umar. Beliau berkata bahwa barang siapa mencarinya hendaklah dicarinya pada malam 27, ya, malam ke-27. Juga ada hadis lain, ya, ini hadis yang menarik, ya, hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, ya, dari Ubay bin Ka'ab, ya, dikatakan, "Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya Ia adalah dalam bulan Ramadan." Ya, Ia bersumpah dan menentukan kepastian tanpa mengucap insya Allah. "Dan demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam apa terjadinya. Tiada lain dari malam di mana kita diperintahkan Nabi berjaga-jaga untuk beribadah, yakni pada malam ke-27. Dan sebagai tanda ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih yang bersinar-sinar." Nah, ini adalah tanda yang ciri-ciri yang yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya pada dasarnya kita nggak tahu tuh, nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu, kita nggak tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, ya. Dan selama 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir itu kita disarankan itu untuk beriktikaf, ya, beriktikaf. Nah, ada hadis ini seperti yang ada di layar ini, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad SAW biasa iktikaf di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian istri-istri beliau iktikaf sepeninggalannya. Jadi Rasulullah itu memang 10 hari terakhir biasa untuk iktikaf. Lalu kemudian setelah beliau meninggal itu istri-istrinya masih melanjutkan tradisi itu, kebiasaan-kebiasaan itu, ya. Ini perlu digarisbawahi, ya. Jadi malam itu, ya, malam yang penuh kedamaian itu ya kita nggak tahu kan harinya apa, maka kita coba raih dengan iktikaf itu, ya. Jadi untuk meraih di bulan Ramadan ini, untuk meraih Lailatul Qadar itu, ya, para ulama menganjurkan, ya, adanya upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, ya. Yang pertama adalah kita harus di dalam hati itu senantiasa, ya, menjadi pengintai atau penunggu setia malam Lailatul Qadar, ya. Jadi dari hati itu kita sudah meniatkan dulu bahwa kita pengen nyari Lailatul Qadar, gitu, ya. Ini yaitu dengan cara memperbanyak amal-amalan, ya, di malam bulan Ramadan ini, seperti itu. Lalu yang kedua, kita tadi kan niat, ya, dari hati itu harus sudah ada semangat dulu, lalu kemudian memperbanyak amal-amal, ya, salah satunya dengan iktikaf ini. Lalu yang ketiga adalah Lailatul Qadar ini datangnya kan di malam-malam ganjil katanya, sesuai Rasulullah tadi. Nah, maka ya pada malam-malam ganjil itu maka dioptimalkan, terutama ke 27 itu dioptimalkan seperti itu. Jadi
Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi pernah berkata bahwa barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala Allah, maka ia pasti diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dari niat lalu melakukan amal-amal yang baik di malam bulan Ramadan, usaha kita maksimal, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya. Asalkan niat dan apa yang kita lakukan itu sudah pada jalan yang lurus, ya, seperti itu. Maka kita usahakan saja bahwa kita niatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Nah, pada malam-malam 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir, terutama tanggal 27 malam ke-27 itu kita sunahkan, ya, Rasulullah seperti ada pada bahasan yang sebelumnya, ya, tentang doa Lailatul Qadar itu. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau seandainya saya tahu malam jatuhnya Lailatul Qadar itu? Apakah yang harus saya ucapkan waktu itu?" Seperti itu. Maka Nabi Muhammad itu memerintahkan, katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, seperti itu. Itu sesuai hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian, ya, untuk pembahasan Lailatul Qadar ini. Semoga kita semua nanti pada bulan Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar bersama-sama. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.